yang saya sebutkan. Kalau siap untuk talaki boleh komen siap ya. Nomor urutan pertama, nama akunnya Musriyati. Urutan pertama nama akunnya Musriyati. Ya, nomor 2, urutan kedua nama akunnya Jamilah. Nah, pastikan dua akun tersebut kalau siap untuk talaki sesuai dengan urutannya masing-masing tadi, komen siap. Bunda Musriyati sudah siap. Yang nama akunnya Jamilah bagaimana? Siap untuk mengisi urutan kedua setelah Bunda Musriyati. Tapi harus diingat satu orang talakinya sekitar 30 menit. Ya, maksimal di 1 jam. 30 menit maksimal di 1 jam. Nah, nama akunnya Jamilah tidak merespon, saya izin langsung skip. Ya. Ada yang nama akunnya Jamilah? Oke, tidak ada ya. Tidak ada ya. Setelah Bunda Musriyati harusnya nama akunnya Jamilah nih, nggak ada respon. Tidak ada respon, berarti kita pindah ke yang nama akunnya Entin Wartini. Ada yang nama akunnya Entin Wartini? Ada yang nama akunnya Entin Wartini? Ada? Ada atau tidak? Kalau nggak ada kita skip lagi nih. Ya, ada. Oke, berarti yang pertama nama akunnya Musriyati, yang kedua nama akunnya Entin Wartini. Itu dua nama, nanti boleh langsung sekalian dicatat operator. Biar nanti satu orang lewat jalur antrian cuma dapat kesempatan 1 kali di setiap pekannya. Tidak boleh lebih kalau lewat jalur antrian. Oke. Baik ya. Kalau begitu tanpa berlama-lama karena waktu kita terbatas, saya izin. Oh maaf. Bagi dua akun yang tadi sudah saya persilakan untuk talaki, dimulai dari Bunda Musriyati, baru lanjut ke yang nama akunnya Bunda Entin Wartini. Buka silakan juz ke-9 halaman 162. Ya, khususnya Bunda Musriyati kalau sudah nemu ayatnya, halamannya, boleh komen sudah. Tinggal dibuka halaman 162, nanti akan keluar Quran surah Al-A'raf ayat ke-88, ayat paling atas di halaman tersebut. Ya, silakan. Yang dapat kesempatan talaki harus pegang mushaf masing-masing. Yang dapat kesempatan talaki harus pegang Al-Qur'annya masing-masing. Nggak cukup hanya lihat dari layar HP. Ya. Sudah? Kalau Bunda Musriyati sudah nemu halaman dan ayatnya, boleh komen sudah. Boleh komen sudah. Sudah. Baik, kita mulai ya. Sudah lama kita nggak proses talaki ini. Kita mulai lagi ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, terdengar jelas suara saya, Bunda? Agak kecil, kenapa ya? Gedein volumenya dari situ ya. Udah. Ya, Ustaz. Oke. Ya, kedengaran. Gimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah sehat. Gimana keluarga Ustaz dan para kru-krunya, Ustaz? Alhamdulillah sehat semuanya insya Allah ya. Kapan terakhir talaki ya, Bunda Musriyati? Terakhir talaki tanggal 11 bulan puasa kalau nggak salah. Ramadan masih dapat ya? Ya, Ramadan dapat sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang pertama setelah Syawal. Setelah saya mulai lagi talaki karena kita sempat mode yang lain dulu. Sekarang kita akan coba talaki dulu di pagi hari ini ya. Oke, sudah dibuka halamannya Bunda, halaman 162? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Karena sudah, selalu ya? ngikutin tiap hari juga. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, jadi seperti biasa ya, kita akan sampaikan dulu bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum pernah melihat kita dengan proses belajar talaki ya. Jadi nanti teman-teman akan saya bantu simak bacaannya ya, dari ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dari ayat berapanya, surah apanya, halaman berapa. Jangan berbicara atau jangan melanjutkan bacaan sebelum saya persilahkan lanjut bacaannya. Biar apa?
biar tertib dan suara kita tidak tabrakan. Ya, nanti kalau bacaannya sudah bagus, saya izin ikut belajar, kita semuanya izin ikut belajar dan menyimak bacaannya. Tapi kalau nanti ada yang keliru, ada yang belum optimal, ada sedikit-sedikit kekeliruan, kita akan izin coba untuk ingatkan dan nggak akan langsung lanjut. Kita akan coba ulang-ulang dulu, latih dulu. Khususnya kalau kesalahannya huruf, nanti saya izin pakai buku saya untuk membantu teman-teman dalam belajar. Ya, gitu. Dibacanya temponya tidak perlu cepat-cepat, pelan-pelan saja biar huruf-huruf yang teman-teman baca itu lebih jelas dan termaksimalkan dari segi sifat, makhraj dan segala macamnya. Ya, dinikmati bacaannya, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Sudah siap Bunda Musriati? Insya Allah Ustadz. Mohon bimbingannya dan koreksinya Ustadz. Oke, sama-sama kita belajar ya. Baik, kalau begitu silakan dibaca dari isti'adzah terlebih dahulu, baru lanjut ke basmalah sekalian dibaca biar kita bisa sekalian izin bantu simak. Baru masuk ke Quran surah Al-Ahzab, Al-A'raf ayat 88, halaman 162 juz 9. Ayat atas di halaman tersebut. Ya, silakan Bunda Musriati. Ya Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sekali lagi basmalahnya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh. Kita lanjut dulu masuk ke dalam ayat ya. Silakan Bunda. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannak. Oke, bagus. Lanjut dari min qaumihi, dari situ. Min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu. Oke, sedikit di bagian ini. Perhatikan yang saya tandai dengan warna kuning. Di sini ada pertemuan antara nun sukun dengan huruf, maaf, bukan yang ini maksud saya, maaf, yang ini. Nah, di sini ada huruf qaf ya. Yes, sir. Perhatikan huruf qaf di sini ya. Jelaskan dulu qaf fathahnya, jangan sampai qafnya keburu monyong karena terkontaminasi huruf waw. Tadi Bunda Musriati baca seperti ini. Qaw, harusnya qa. Jelaskan dulu qa baru monyongkan. Qaw. Jangan sampai qaw. Jadi qafnya fathahnya belum jelas, udah terbawa monyongnya huruf waw, jadinya qaw, bukan qaw. Tapi qaw. Nah, gitu. Jadi jelaskan dulu qafnya, baru monyongkan ke huruf waw, baru masuk ke waw linnya. Ya. Coba diulang lagi, Yes, ikuti sir. saya Bunda. Min qaumihi. Min qaumihi. Nah, itu ya, jelaskan dulu qafnya satu-satu, baru masuk ke waw sukunnya. Ya. Oke, coba diulang lagi Bunda dari min qaumihi lanuh dan seterusnya. Silahkan. Min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'ak. Bagus. Lanjut dari walladzina. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Oke. Bagus. Cuman di sini tadi ya, di kalimat ini yang saya tandai dengan warna kuning. Oke. Fokus pada huruf Yes, ro-nya. Ro ya. Salah satu kesalahan yang tadi mungkin terlafalkan oleh Bunda Musriati adalah huruf ro-nya getarannya tidak terasa.
Ya, jangan sampai samar. Getarannya harus jelas. Ya, jadi kalau tadi Bunda Mustiati baca begini. Nah, Qaryatina harusnya dibaca jelas getarannya. Qaryatina, jangan sampai Qaryatina. Coba diulang sekali lagi dulu kalimat yang warna kuning ini. Bunda Mustiati silahkan. Getarannya huruf Yes, ro nggak Ustaz. boleh samar. Qaryatina. Kali lagi. Qaryatina. Nah, yang itu getarannya. Qaryatina. Coba sekarang untuk memaksimalkan latihannya, coba dilatih di kalimat yang ini. Pakai buku saya. Coba silakan Bunda Musriati. Yes. Tarmihim. Nah, itu kan masih tor, jangan tor. Tar. Getarannya jelas. Tarmihim. Yes, Ustaz. Tarmihim. Nah, oke, bagus. Terus yang ini coba. Fargob. Bagus. Yang ini. Fa'asarna bihi. Nah, itu agak kebule-bulean ya. Fa'asar. Jelas getarannya kayak yang sebelumnya tuh. Getarannya nggak hilang, nggak samar. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Fa'asaru. Jangan fa'asar. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Oke. Sip. Satu lagi yang ini. Fatardo. Oke, sip. Jadi huruf ro itu jangan sampai getarannya samar-samar teman-teman, tapi jelas, ya. Gak boleh berlebihan memang, tapi juga nggak boleh hilang, nggak boleh jadi samar. Qaryatina. Sekali lagi coba yang warna kuning ini dibaca Bunda Musriati. Yes, Ustaz. Qaryatina. Oke, sekarang coba diulangnya dari sini. Dari walladzina amanu, dari situ. Silahkan. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Sip, bagus, lanjut. Qala awalau kunna karihin. Lanjut. Qadif taroyina ala Allahi kadiban in udna fi millatikum. Bagus. Lanjut dari fi millatikum. Fi millatikum ba'da idh najjanallahu minha. Oke, coba baca kalimat yang ini Bunda sekali lagi. Nah, yang ini aja, yang warna kuning aja. Coba. Ba'da. Jangan ba. Ain huruf tebal, huruf tipis. Ba dan ain huruf tebal atau huruf tipis Bunda? Tipis, Ustaz. Nah, Tipis, ya, Ustaz. ya. Ba dan ain merupakan huruf tipis. Nih, cara membuktikannya teman-teman yang udah punya buku gini. Buka huruf ba. Nih. Ba. Nih, kita lihat ya. Ba, tuh. Dia termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Tarkik itu dibaca dengan tipis. Ya. Terus tadi ada huruf ain. Huruf ain itu huruf tebal, huruf tipis. Kita lihat di sini, ain termasuk ke dalam huruf Tipis. yang tarkik, tipis juga ya. Nah, jadi dibacanya jangan begini. Jangan ba'da. Dibuka rongga mulutnya. Simpelnya coba kasih agak senyum sedikit, jangan ba'da tapi ba'da.
Coba Bunda baca sekali lagi yang warna kuning ini. Ba'da. Oke. Sekarang coba lafalkan kalimat ini tapi hidungnya tutup. Coba. Ba'da. Oke, berarti ternyata bunyi A-nya masih masuk ke rongga hidung. Harusnya bunyinya bukan Iya, Ustaz. ba'da, tapi ba'da, bukan ba. Nah, itu suara huruf ain Bunda masih agak masuk ke rongga hidung. Ya harusnya ba'da, bukan ba. Ini masuk, itu sengau. Ain nggak boleh sengau. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilatih sedikit lagi. Yes, Ustaz. Ya, jadi ainnya jangan masuk ke rongga hidung. Ya, dan ba dan ainnya dibaca tipis, jangan bo, tapi ba'da gitu. Oke, diulang lagi Bunda dari Yes, Ustaz. fi millatikum. Sebentar. Ya, tenang. Hilang. Hilang, nggak mungkin hilang. Mana Ayatnya ya? Bunda yang hilang itu konsentrasi Bunda. Ya, gitu. Ayatnya nggak Yes, kemana-mana Ustaz. ya. Ada. Selagi Qurannya dipegang, ayatnya pasti ada. Nggak mungkin hilang. Ya, Ustaz. Ya. Fi millatikum ba'da idh najjanallahu minha. Oke, sip. Sekarang kita fokus ke yang ini saya izin hapus dulu yang warna kuningnya. Oke, sekarang kita pindah ke kalimat yang ini. Ya, jadi walaupun teman-teman ini kita talaki, tapi tetap kita bahas per huruf. Bunda, tolong baca kalimat yang warna kuning ini sekarang. Silakan. Idh najjana. Nah, yang ini bagus. Yang sebelumnya kurang oke. Ini huruf apa? Nah, Huruf zal. zalnya dalam keadaan sukun. Bunda ngeh nggak? Kira-kira tadi di sini ada kesalahan apa? Kurang rohowah. Kurang rohwah. Bahkan bukan hanya kurang rohwah, Bunda. Bukan hanya kurang rohwah. Tapi apa? Menambahkan sifat yang semestinya tidak ada. Apa nama sifatnya? Kolkolah. Nah, nggak boleh. Kolkolah. Mantul ya, Ustaz. Iya, jadi Bunda, teman-teman boleh dibuka di buku saya di halaman 95. Kesalahan Bunda tadi sudah tersimpan di sini, poin 2. Kita lihat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal sukun, memantulkan suara dari huruf zal. Tuh, tadi Bunda baca begini dalam ayat. Ya. Idzna jana, idzna. Nah, harusnya bacaannya kayak yang tadi barusan. Huruf zal itu harusnya sifatnya apa Bunda tadi namanya? Rohowah. Rohwah. Rohwah Mengalir. artinya apa? Mengalir deras. Mengalir deras sih apanya? Suaranya. Nih, kita buktikan Suaranya. teman-teman. Nih, sifat huruf zal. Kata Bunda apa tadi? Nih, poin 2. Rohwah, mengalir suaranya dengan keras. Ya, kenapa Bunda tahu? Karena Bunda mungkin sudah juga punya buku saya. Karena sudah dilatih. Sekarang saatnya prakteknya. Bunda tolong baca kalimat ini. Fokus pada zal sukun. Jangan sampai mantul ya. Silakan. Biizni. Nah, bagus. Sekali lagi. Biizni. Oke, biizni. Oke, coba yang ini sekarang. Fokus masih di zal sukunnya. Tasawwaru. Oke, bagus. Dakhalu. Nah, gitu ya. Jadi zal sukunnya nggak mantul. Ya, satu lagi coba yang ini. Fasta'iz billahi. Oke, ya. Sekarang kita coba praktekkan kembali ke sini. Ya, coba yang warna kuning dibaca sekali lagi yang warna kuningnya doang. Bunda Musriati. Ya, Ustaz. Idh najjana. Sekali lagi bagus. Idh najjana. Ya, jangan sampai ada dikit pantulan sedikit tadi. Ya, ini kalimatnya. Oh, ya, Ustaz. Ini makhrajnya dialirkan. Ustaz. Idna jana. Sekali lagi.
إذ نجانا. Keren. Sekarang coba diulang lagi dari sini. Ya, saya contohkan dulu. Fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Coba silahkan. Fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Sip, oke lebih bagus walaupun zalnya udah ngalir tapi ada suara seperti menggigil. Ya gitu ya. Kenapa itu bisa ada karena terlalu Ya, Ustaz. ditekan makhrajnya. Jadi ingat, huruf Oh zal ya, itu Ustaz. makhrajnya sudah saya sampaikan di buku juga, Bunda. Jadi zal itu cukup Bunda tempelin tipis-tipis aja. Nih, kan makhraj huruf zal tuh ini tempat keluarnya dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Nempelnya tipis-tipis. Ya, tidak ditekan kuat-kuat biar suaranya ngalir dan gak berat. Tuh suaranya clear. Tuh ya. Oke. Jadi kalau tadi mungkin terlalu Ya, ditekan Ustaz. jadinya kayak agak mampet-mampet gitu. Tapi nggak apa-apa, sudah lebih bagus. Ya. Yes. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali ya ke penggalan berikutnya. Silakan, Bunda. Ya, Ustaz. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha. Nggak kuat, Ustaz. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Sekarang saya pengen Bunda baca dulu yang ini, ya. Nah, semoga teman-teman dari benar dan salahnya sahabat-sahabat kita yang talaki, teman-teman ikut belajar semuanya, ya. Bunda, tolong baca yang warna kuning dulu nih, yang saya tandai dengan warna kuning. Coba dibaca kalimat yang ini. Ana na'uda. Oke, Bunda, sekarang saya ingin fokus ke huruf ain. Di sini saya izin kasih tanda warna merah. Kenapa? Karena Bunda melafalkan ainnya itu udah bagus ainnya, tapi jangan sampai berlebihan sehingga justru seperti menambah ada kayak tanda tasydid di sini. Ya Allah, oh ya, Ustaz. An-na'uda. Harusnya ainnya dan nun ini tidak nyampur. An-na'uda. Nah, dulu beresin, baru tekan ain. Kalau tadi Bunda ainnya kayak ada tasydidnya. Na'uda. Na'uda. Harusnya na'uda. Ya, saya bandingkan ya. Bunda bisa membedakan nggak? Ini yang tadi Bunda baca, ainnya jadi kayak ada tasydid. Na'uda. Na'uda. Harusnya na'uda. Na'u bukan na'u tapi na'u, satu-satu. Nun dulu baru ain. Jangan ain dan nunnya jadi kayak ada tasydid di ainnya. Na'u, harusnya na'u. Ya, coba Bunda Iya, Ustaz. ikuti saya ya. Jangan ada tasydidnya. Iya, Ustaz. Na'uda. Na'uda. Nah, itu kan Jadi ainnya jangan masuk ke nun. Jadi kayak ada tasydid neken. Jangan tapi na'uda. Coba. Na'uda. Coba dulu. Nah. Nah, mungkin nanya jangan sampai ada jangan ada ainnya. Ya, coba. Nah. Au. Na'uda. Na'uda. Nah, itu kan Bunda melafalkan nunnya tuh kayak ada na. Nah, itu jadi ini ada nunnya ada rasa-rasa ain di situ. Nah, dulu. Na'uda. Coba. Na'uda. Oke, sekarang ikut saya. Perhatikan detil bunyi yang saya baca. Na'uda. Lagi. Na'uda. Yang ini lebih bagus.
Ya, jadi ainnya yang kalau yang sebelumnya itu ada kayak tasdidnya. Jadi kalau yang sebelumnya bunda itu di sini kayak ada melafalkan na'u, harusnya na'u. Beres dulu satu-satu. Bunyi ainnya jangan masuk ke huruf Ya, nun, Ustaz. ya. Nah, nanti tinggal diperbaiki apa? Huruf ainnya. Kesalahan kecil ainnya adalah apa? Nah, kesalahan kecil ain yang berikutnya di bacaan bunda tadi adalah nih ain harokat bunda seringkali poin 2 suara masuk ke dalam rongga hidung masih sengau ainnya. Na'u, na'u. Nah, nggak boleh masuk hidung. Nggak boleh sengau tapi na'u, au, bukan au, au. Nah, jadi bunda tadi masih melafalkan ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Coba sekarang bunda baca kalimat yang ini, bunyi ainnya jangan sampai sengau. Jadi bunda ke tengah tenggorokan bunda, Ya, alirkan Ustaz. suaranya ke rongga mulut. A'udzu. Coba. A'udzu Oke, nggak apa-apa. Coba yang ini. tatoli'u. Nah, itu kan masih kerasa hidung ya. Ya, Tatoli'au. Ustaz. Suka. Nah, gitu. Harusnya tatoli'au, au, bukan au. Gitu, ya. Ya, Oke, Ustaz. Suka belum nggak dapat apa-apa. juga. Nggak apa-apa, berarti ini kesalahan ainnya masih dapat di poin 2, suaranya masih masuk ke rongga hidung, tapi poin satunya insya Allah tidak jadi hamzah, cuman ainnya memang jalur suaranya Ya. kan ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan di sini. Nah, dari tengah tenggorokan ini harus masuk ke rongga mulut semuanya si gelombang suaranya, jangan sampai gelombang suaranya masuk ke rongga hidung, jadinya apa namanya, jadinya sengau, ya gitu. Ya, Oke, Ustaz. nggak Suka apa-apa. praktek sendiri juga belum dapat juga, Ustaz. Kenapa bunda? Ya, suka belajar juga terasa kalau hidung dipencet masuk ke hidung gitu, belum dapat Iya. juga. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tinggal dilatih terus. Oke. Coba sekarang diulang sekali lagi Bunda dari awal ibtida, dari awal mulai baca. Wa ma yakunu lana. Dari situ ya, silahkan. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha. Oke. Bunda, sekarang kita masuk ke kalimat yang ini ya. Saya tandai dengan warna kuning dulu. Nah, biar teman-teman belajarnya. Kalau kita ngejar lancar, teman-teman, bacaan Bunda sudah sangat lancar. Tapi kalau kita nyari benar, bacaan lancar belum tentu benar. Ya, sama saya juga begitu. Oke. Nah, Bunda tolong baca kalimat yang warna kuning ini, silahkan. Ayyasha. Nah, tadi bacaan yang salah di sini kira-kira apa, Bunda? Yang ini barusan bagus. Ku- Apa kira-kira Kurang salahnya? tahan, kurang ditahan. Kurang tahan di bagian mana? Di ai-nya. Nah, apa hukum tajwidnya ini? Ai ini hukum tajwidnya apa? Idgom bi gunnah. Nah, tadi apa kata Bunda kesalahannya apa di sini? Kurang ditahan. Kurang ditahan. Nih, kita lihat ya. Bab nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Nah, di buku saya ada di halaman 57. Idgham bi gunnah tadi ada nun sukun ketemu sama huruf ya. Betul ya? Kesalahan Bunda ada di poin ketiga. Dileburkan sudah dengan dengung tetapi tidak ditahan 2 harokat alias kurang ditahan. Nah, berarti tadi Bunda tergesa-gesa. Ya. Nah, tapi bacaan yang barusan udah bagus nih ditahan. Ya, jadi teman-teman kalau ada nun sukun ketemu ya jangan cuma dibaca gini. Ai Ayyasha. Nah, ketika an ini lebur ke ya, tahan dulu. Ayyasha. Ayyasha. Nah, gitu. Jangan tergesa-gesa baru lebur udah langsung buka ke vokal ya-nya. Jangan. Tahan dulu ya. Coba Bunda, dibaca ulang sekali lagi. Dibacanya dari sini. An na'uda fiha illa an yasha. Coba. An
فيها إلا أن يشاء الله ربنا. Oke, bagus gitu ya. Jangan sampai tidak ditahan. Lanjut Bunda. Ya, Ustaz. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Tekan lagi sedikit ainnya, kurang neken. Kurang greget ainnya sedikit lagi. Wasi'a Ya, Ustaz. rabbuna kulla syai'in ilma. Coba. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Oke, lanjut. Alallahi tawakkalna. Nah, jangan ada hamzah. Tawakkalna. Jangan ada Ya Allah. te-nya. Ya, bunyinya dilepas. Nih teman-teman. Tadi kesalahannya Bunda Musriati ketika berhenti di kalimat tawakkalna itu kayak nambah hamzah. Hamzah sukun. Tawakkalna. Ya. Nah, harusnya tawakkalna. Bukan jangan ada hamzahnya. Coba diulang lagi Bunda. Alallahi. Yes, Pak. Alallahi tawakkalna. Nah, coba lagi. Tawakkalna. Tawakkalna. Oke, sip, boleh lanjut. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul. Salah Ustaz, maaf. Iya, Hoi, nggak apa-apa. hoi. Salah, Diulang Ustaz. lagi aja, nggak apa-apa. Tinggal diulang, tenang. Ya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bagus, sip, keren. Lanjut. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la inittaba'tum syu'aiba. Sip. Oke, diulang sekalian lanjut dari la ini taba. Ba-nya tipiskan sama kayak tadi ya, ba dan ai-nya tipiskan. Ba-nya masih kurang tipis, ai-nya Yes, masih kurang Ustaz. tipis di sini dan ai-nya masih agak masuk hidung. Gak apa-apa nanti PR ain masuk hidung itu dilatih. La ini Yes, Ustaz. tabatum. Kalau tadi Bunda masih gini. La ini tabatum. Nah, jangan tebel. Ba dan ainnya tipiskan. Diulang lagi Bunda, silahkan sambil dilanjut. Yes, Ustaz. La inittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. Oke, sip. Di sini ain juga masih masuk hidung ya, nggak apa-apa. Nanti itu PR. Ya, Ustaz. Sip. Lanjut lagi. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimi. Oke. Ambil nafas. Saya yakin Bunda bukan gak sampai bacaannya. Bunda belum ambil nafasnya betul-betul. Ya, Ustaz. Ya. Ambil nafas dulu, mau ayatnya panjang, mau ayatnya pendek, persiapan aja nafasnya diambil betul-betul. Ya, pakai pernafasan diafragma biar gak capek. Coba diulang lagi Bunda. Ya, Ustaz. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Oke, sekarang udah bagus nih. Sekarang ya kita coba bacanya per kata-kata dulu untuk melihat detil-detil bunyi pelafalannya. Coba Bunda baca kalimat yang ini dulu. Harokat ujungnya dibaca dulu aja si hurufnya. Silahkan. Ya, Ustaz.
Fa'akhadhathumu. Oke, ini bagus. Lewat. Sekarang coba baca yang ini. Eh, yang ini. Nah, silahkan. Ini hamzah wasolnya dibaca vokal A. Kalau ada bunyi apa bentuk Yes. seperti ini awal ayat ya, awal kalimat kita baca alif lam ya, si bunyi hamzah wasol ini dibaca vokal A, gak mungkin I, gak mungkin U. Nah, silakan baca kalimat yang ini Bunda. Ar-rajfatu. Oke. Bocor ya Ustadz, maaf. Oke. Apa yang bocor Bunda? Ar-rajfatu. Jimnya. Jimnya. Jadi C. Jimnya apa kesalahannya? Ada bocor nafas ya. Ada becek-becek nafas ya. Nah, di buku nanti ada bahasanya teman-teman, kesalahan yang barusan. Saya belum ngasih tahu loh teman-teman. Tapi itu udah ngaku duluan tuh Bunda Musriati. Bocor ya kayaknya gitu. Nah, kenapa? Karena sering kita ulang-ulang bahasan ini ketika kita live. Nah, sering saya bilang jangan sampai jim itu bocor. Nih, kita lihat. Jim ketika berharokat kesalahannya cuma satu dan kebetulan pas banget tadi dilafalkan oleh Bunda Bunda Musriati. Apa? Poin 1. Terpercikan nafas yang seharusnya tertahan atau sering kita sebut dengan becek. Contohnya gimana? Contohnya tadi Bunda baca begini. Arroce. Ya, nah, jim nggak boleh keluar nafas seperti itu, becek. Kenapa? Karena huruf jim itu tidak boleh keluar nafas, harusnya nafasnya tertahan. Nih, jim punya sifat. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Salah satu sifatnya ya adalah jahar. Jahar itu artinya tertahan, nggak boleh keluar. Jim itu ketika sukun dia sifatnya kol-kolah, memantul. Pantulannya tidak basah, tidak becek, tidak bocor, tapi pantulannya kering, bukan aje, tapi aje, ije, uje, bukan aje, ice, uce. Nah, nggak boleh ada c di situ. Ya. Oke, coba kita baca dulu kalimat yang ini, Bunda. Kita latihan dulu, kita lakukan terapi dulu pada huruf jim sukunnya, baru kembali ke dalam ayat. Silakan Bunda. Iya Ustadz, itu bocor terus kenapa? Ya, kenapa bocor? Bisa jadi Bunda belum memaksimalkan makhraj huruf jimnya. Makhraj huruf jim di mana? Tempat keluar huruf jim di mana? Tempat keluar huruf jim itu dari tengah lidah, ya, diangkat sampai menyentuh ke langit-langit di atasnya. Jadi betul-betul jangan sampai ada celah. Ya, pastikan nempel tengah lidahnya, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada celah keluar. Ya, jangan sampai ada celah. Kalau ada celah nanti itu jalur bocor nafas tuh dari situ. Ya. Oke, coba sekarang kita latih. Bunda baca Quran surah Al-Bayyinah ayat 8, kalimat yang ini. Fokus pada jim sukun, bunyi jim sukunnya, silakan. Tajri. Ingat, itu masih bocor. Bahkan itu Bunda tidak ada pantulannya. Harusnya jim sukun itu memantul dan bunyi nafasnya hilangkan. Oke, ikuti saya. Tajri. Nah, yang itu. Ya, coba sekarang yang ini. Ya Allah. Ajromu. Sip, ini pantulannya udah bagus. Cuman kesalahan berikutnya yang juga harus dijaga adalah ketika dipantulkan, suara pantulannya jangan sampai tertahan. Jangan dibaca gini. Ajromu, tapi lempar aja, lepas aja pantulannya Bunda. Ajromu, ajro, bukan ajro. Coba diulang sekali lagi. Ya Allah. Ajromu. Nah, dilepas aja pantulannya. Ajromu gitu. Ya, coba yang ini. Bimajnunin. Sip. Oke, yang itu. Satu lagi terakhir, saya minta yang ini Bunda. Minta baca yang ini, silahkan. Mujtami'una. Sekali lagi. Mujtami'una. Nah, jim, bunyi pantulan jimnya jangan nyampur sama ta. Mujet, jangan mujet. Muje. Kalau tadi Bunda mujtami'una. Harusnya mujeta, misah antara bunyi je dengan ta, jangan jeta.
Tapi jeta. Mujtami'una. Sekali lagi. Mujtami'una. Oke, tapi jangan jangan diputus. Lempar. Tadi putus ya, Ustaz. Mujtami'u. Tadi Bunda bacanya putus. Jangan Menyatu. Mujtami'una. Coba. Bocor Ustaz. Kuch Muj- hota hai atau cuma kuch hota hai. Jangan Kenapa kuch. jadi bocor? Muje. Nih saya contohin dulu. Pelan-pelan. Perhatikan detil bunyinya. Ya Ustaz. Mujtami'una. Baca aja pelan-pelan. Coba Bunda. Mujtami'una. Oke, satu lagi. Mujrimuna. 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 Oke, sekarang balikin lagi. Di sini sudah saya bantu ya, bahas perlahan-lahan kesalahan Bunda apa. Sekarang balik lagi ke sini. Ar-rajfatu. Coba. Ar-rajfatu. Putus. Ya, betul. Ar-rajfatu. Oke. Sekarang coba dibacanya di sini. Fa akhadhat humur rajfatu. Coba. Fa'akhadat humur rajfatu. Oke, sip. Sekarang dibaca ulang sekali lagi dari awal ayat dan sekaligus lanjutkan penggalan bacaannya. Silahkan. Fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Yang ini sudah mulai bagus ya, sip. Sekarang saya hapus, Bunda nanti tinggal dilatih diulang-ulang, ingat-ingat kesalahan yang tadi ya Bunda ya. Oke, sekarang Ya, langsung Ustaz. lanjut ke ayat berikutnya. Belum, sekarang baca yang ini. Silakan Bunda. Fa'asbahu. Sip, sudah bagus. Tinggal bagian ini, Bunda. Tapi maaf, yang ini saya harus tandai dengan warna merah. Ini huruf apa? Oh iya Ustaz. Huruf sod. Sod. Kira-kira kesalahan Bunda di huruf sod sukun ini apa kira-kira? Jadi sin Ustaz. Sip. Saya cuma bertanya. Bunda sudah ngaku duluan ya. Oke, sip. Jadi Ya Ustaz, kurang angkat pangkal lidah. ya tuh. Saya belum jelaskan. Bunda sudah menjelaskan sendiri apa kesalahannya. Nih, teman-teman. Ya, di halaman 87 di buku saya, ya, kesalahan yang disampaikan oleh Bunda Musriati dan memang tadi sedang dilafalkan kesalahannya oleh bacaan Bunda, itu di poin 1 tuh. Tertukar dengan huruf apa Bunda? Tertukar dengan huruf sin. Kenapa Sin. bisa tertukar? Karena kurang mengangkat pangkal Sama. lidah. Sod Pangkal itu huruf yang tebal, huruf yang tafkhim. Huruf yang Tebal. tafkhim itu dibaca dengan suara yang tebal. Dengan cara apa? Dengan cara mengangkat pangkal lidah. Kalau tadi Bunda bilang kesalahannya kurang diangkat. Nah, kalau kurang diangkat itu artinya nama sifatnya bukan isti'la, tapi apa? Tapi istifal nih. Istifal ini terhampar pangkal lidah, artinya tidak naik pangkal lidah, punyanya huruf sin. Makanya bunyinya tertukar. Akhirnya kurang tebal ya. Oke, coba Bunda baca ulang. Ya, sodnya angkat pangkal lidah, jangan dibaca fa'asbahu, tapi fa'asbahu. Angkat si pangkal lidahnya, lidah dalamnya diangkat. Coba. Fa'asbahu. Nah, Suka susah kalau- Ustaz ngangkat pangkal lidah. Nggak apa-apa Bunda ya, gitu. Oke, pelan-pelan. Tadi Bunda bagus, tidak jadi huruf sin. Masya Allah. Tapi berubah menjadi huruf apa? Berubah menjadi huruf shin. Nah, Sin sodnya besar. itu dia. Sod sukun itu kadang-kadang berubah jadi huruf sin, kadang-kadang berubah jadi huruf shin. Nah, dua-duanya sudah Bunda lafalkan kesalahannya. Jangan sampai jadi sin, jangan sampai jadi shin. Kalau shin itu Bunda,
Kalau shin itu yang naik tengah lidah. Makanya bunyinya fa'ash. Kalau shod itu untuk nebelin huruf, bukan tengah lidah yang naik. Tengah lidahnya turun dulu, tapi yang fokus pangkal lidah yang naik. Ya. Jadi bunyinya fa'als, bukan fa'ash. Bukan fa'as, bukan fa'ash, tapi fa'als. Fa'als, fa'als bahu. Fa'als bahu. Coba Bunda kita latih dulu. Nah di sini deh latihan tunggalnya ya. Oke, Bunda baca dari kanan ke kiri ya, silakan. Tebalkan, angkat pangkal lidahnya. Saya sekali, Bunda sekali deh. Saya pandu. Ikuti. Else. Ash. Nah itu masih shin. Ash, nggak, bukan ash, tapi else. Lidah dalam yang naik. Dorong lidahnya ke dalam, angkat ke atas, bukan tengah, bukan tengah lidahnya. Ash jadinya shin. Else. Susah Ustaz, sebentar. Oke, enggak apa-apa. Lanjut. Is. Nah, itu masih belum naik pangkal lidahnya. Lanjut. Us. Iya Ustaz. Oke, berarti PR Bunda nanti di huruf sod. Huruf sodnya ini masih terjadi di poin 1 kesalahannya. Apa? Berubah jadi huruf sin dan shin. Kenapa? Karena tempat keluarnya dan tebal tipisnya belum tepat. Ya, nah, nanti Bunda diulang-ulang di huruf sod sukun. Jadi Bunda tadi melafalkan sod itu berubah jadi huruf shin karena tengah lidah Bunda naik. Ini makhraj huruf shin. Nah, tengah lidah sod jangan naik. Yang dinaikin untuk nembalin huruf sod itu pangkal lidah. Jadi bunyi huruf sod itu sama persis dengan huruf sin. Cuman sin itu versi tipisnya dengan pangkal lidah yang terhampar. Sod itu versi tebalnya dengan pangkal lidah yang terangkat. Itu ya. Coba misalnya kita praktek di kalimat Bunda. Nah, coba di kalimat yang ini. Yes, Quran surah Sod ayat 17. Coba dibaca sodnya. Isbir. Oke, coba yang ini. Ya belum dapat Ustaz. Al-isbahi. Al-isbahi. Oke, sip, nggak apa-apa. Berarti ketahuan Bunda short sukunnya nanti dilatih, saya tandai dengan warna merah karena kesalahannya kesalahan besar. Ya, ketukar hurufnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya tandai dengan warna hijau karena bukan kesalahan yang besar. Ya, kalau yang ini besar, makanya saya tandai dengan warna merah. Biar apa? Biar teman-teman ketika belajar dengan melihat catatan ketika live saya, itu tahu skala prioritas mana yang harus dihindari dan dilatih terlebih dahulu. Ya, gitu. Oke. Gak apa-apa Bunda. Sekarang kita lanjutkan lagi, nanti dilatih lagi short sukunnya. Diulang dari awal, dari sini. Fa'akhodat, gitu. Ya, silakan. Ya Ustaz. Ya. Fa'akhodathumur rajfatu fa'asbahu. Jimnya jangan ada keluar nafas. Jangan becek. Jangan ada becek-becek ya. Fa'akhodat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Coba. Fa'akhodathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Oke. Sip, boleh. Yuk, satu ayat lagi. Kerasa nggak Bunda? Sudah 46 menit lagi. Ya, sebentar Ustaz. Sebentar ya, kerasanya sebentar ya. Nah, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sok, satu ayat lagi Bunda. Ya Ustaz. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yahnau fiha. Oke, sekarang saya bahas dulu sedikit. Bunda, coba baca sekali lagi kalimat yang ini aja, yang warna kuning. Silakan dibaca ulang.
Yahnau fiha. Saya bahas dulu yang ini. Bunda, ini huruf apa? Wow. Wow, wawunya dalam keadaan sukun dan didahului fathah. Wawunya punya sifat apa? Punya sifat harfulin. Harfulin atau lin atau layin. Sip, bagus, lembut. Kesalahan apa yang Bunda tadi praktekkan di sini? Enggak Bunda? Atau Bunda sudah merasa benar-benar jadi saja? kurang nau. Jadi tadi kesalahan Bunda ada di halaman 108. Waw sukun, kesalahannya seringkali terjadi dan kebetulan Bunda lafalkan di poin 2-nya. Ketika huruf waw bersukun diawali oleh huruf berharokat fathah, terdengar bunyi vokalnya O, seharusnya vokal U. Nah, tadi yang saya dengar Bunda bacanya begini. Perhatikan. Yaghnau fiha. Nah, kenapa jadi vokal O? Kenapa nggak vokal U? Karena Bunda belum memaksimalkan makhraj huruf waw. Makhraj huruf waw seperti apa Bunda? Tempat keluar huruf waw? Manyun, monyong. Manyun, monyong ya, muncung, maju nih. Makhraj tempat keluar dari huruf waw itu dilafalkan dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Nah, jadi bentuknya vokal U nanti. Monyongnya begini, ya. Monyongnya begini. Nih, ya, pastikan muncung, ya. Nih, yaghnau. Udah sama belum bibir saya dengan bibir yang ini? Sama monyongnya, tapi gak bisa sama merahnya. Ya, tidak bisa. Ya, tidak bisa sama merah warnanya, gak mungkin ya. Oke, jadi Bunda pastikan muncung Bunda. Yaghnau fiha. Pastikan muncung mulutnya. Dan pastikan vokal U-nya jelas. Coba Bunda baca sekali lagi kalimat yang warna kuning ini. Fokus pada waw sukunnya dulu. Yahnau fiha. Oke, sip. Untuk memastikan wawunya sudah tepat, sudah bagus yang itu. Kita lihat konsistensinya. Tolong Bunda baca kalimat yang ini. Al-Kautsaro. Bagus, yang ini. Saufa. Nah, bagus, yang ini. Yauma idzin. Bagus, satu lagi. Wa fir'auna. Sip ya. Jadi fokus pada waw sukunnya dulu, bacanya begitu harusnya. Ya. Sekarang Bunda diulang sekali lagi. Yes. Izin dari alladzi sekali lagi. Alladzina. Kenapa sih Bang nggak langsung lanjut? Udah beres ini, udah bagus. Kenapa nggak langsung lanjut? Karena bacaan kita perlu dilihat konsistensinya. Baca dalam satu kalimat udah bagus, cek dalam ayat. Bisa jadi bacaannya masih belum konsisten. Nah, kita cek konsistensinya. Dibaca dari awal ayat Bunda, coba silahkan. Yes, sir. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yahnau fiha. Yang ini bagus ya. Coba sekarang saya minta baca yang ini udah bagus Bunda. Tapi saya minta tolong Bunda baca yang ini sekarang. Ya warna kuning aja. Silakan. Syu'aiba. Nah, yang ini udah bagus, yang tadi belum, ya. Bunyi ain saya nggak akan bahas, tapi masih masuk hidung ya Bunda ya. Oke, tapi yang saya bahas bukan yang ini. Ya, Itu Ustaz. ain masih PR. Cuma yang saya ingin bahas itu yang ini Bunda. Ya yang ini ya. Nah, ini huruf apa Bunda? Yang saya tandai dengan warna hijau. Ya. Ya, Iya. ianya dalam keadaan sukun. Ya, sukun sebelumnya fathah punya sifat apa? Punya sifat lin. Sama kayak huruf waw ya. Sama kayak huruf waw yang punya Iya, sifat Ustaz. lin, lembut, harfulin, harflin, lin, layin. Nah, tapi apa kesalahannya sukun Bunda di sini? Ngeh nggak Bunda apa kesalahannya? Iya, kurang jadi Kurang pas aja lah pokoknya gitu ya Bunda lidahnya ya. kurang. Iya. Nih, kita lihat ya di halaman 43 di buku saya. Ya bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi pada ya sukun yang Bunda lafalkan tadi di poin 1. Ketika diawali oleh huruf berharokat fathah, huruf ya sukunnya seringkali dibaca kedengarannya miring kayak ke vokal E tadi. Syu'aiba, syu'ai. Ya, harusnya vokalnya I. Tadi Bunda sudah fokus ke waw sukun, tapi ya sukunnya lepas.
Nah sama, ya ini harus dibaca vokal I ketika sukun sebelumnya fathah. Ya, nah gimana? Kenapa bisa nggak jadi vokal E? Karena Bunda sekali lagi sedang tidak mengindahkan makhraj huruf ya, belum maksimal makhrajnya. Tengah lidahnya harus betul-betul diangkat ke langit-langit begini. Jangan sampai setengah diangkat. Kalau setengah diangkat, yang keluar bunyi vokal E, vokal I-nya tidak akan clear. Ah, angkat ke atas Bunda. Oke, nah jadi dibacanya syu'aiban, ai. Kalau tengah lidah kita naik dengan maksimal, pasti vokalnya vokal I. Nggak akan jadi vokal E, nggak akan miring, ya. Nah, coba misalnya sekarang Bunda kita cek ya. Bunda tolong baca kalimat ini, fokus pada ya sukunnya. Pastikan dia makhrajnya maksimal, vokalnya nggak akan jadi vokal E pasti, tapi vokal I. Coba dibaca. Waro'aita. Sip. Yang ini sekarang. Wasoif. Tenang. Wasoifi. Oke, yang ini. Wailun. Itu bisa yang ini. Wailun. Khairun. Iya, tinggal dipraktekkan. Kita udah bantu latihan. Ya, kalimat-kalimatnya, kesalahannya kita bahas semuanya dalam buku. Sekarang praktekin ke sini lagi Bunda. Baca yang warna kuning lagi. Fokus pada ya sukunnya. Syu'aiban. Sip. Sebelum lanjut, teman-teman, senang nggak belajar seperti ini? Ya, jadi kita punya berbagai macam konsep. Belajar kayak kemarin bisa, belajar talaki seperti ini juga bisa. Yang senang pengen menyimak bacaan sahabat-sahabat kita setiap hari seperti ini, langsung kita belajar dari kesalahan bacaan sahabat kita atau bacaan yang benar dari sahabat kita. Jangan lupa klik tombol ikuti di sini. Kita live setiap hari pada subuh rutinnya. Ya. Oke, sip. Bunda, sekarang kita ulang sekali lagi ya. Pastikan ya sukunya vokal I, Yes, pastikan waw sukunya vokal U. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Silakan Bunda. Alladzina kadzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Bagus, lanjut. Alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin. Alhamdulillah. Sip. Aduh, maaf Ustadz, masih salah-salah juga. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Oke, Bunda, gak perlu di screenshot ya. Udah, Bunda udah ada di grup belum? Ya udah Ustadz, alhamdulillah. Nanti ada rekaman ulangnya. Mau di screenshot juga boleh atau sekalian. Iya Ustadz. Mau di screenshot juga boleh. Di screenshot nggak apa-apa. Ya. Nah, silakan. Setelah rekamannya Ustadz. Silakan, boleh. Tuh, jadi dapat screenshotan juga teman-teman. Iya, Jadi Ustaz. jelas teman-teman salahnya di mana. Udah, Ustaz. Nanti yang didahulukan berarti apa? Seperti biasa, dahulukan catatan yang berwarna merah dulu. Baru yang warna hijau. Nah, gitu ya. Gitu. Iya, Sip, Ustaz. begitu Bunda bacanya sudah bagus, tinggal nanti dilatih dari buku, ya. Nanti cari hurufnya, Iya, ya. Ustaz. Buka video barcode-nya yang di sini yang sudah ada 116 video di sini. Ya, oke Bunda. Iya Ustadz. Nah, Ya, gitu. syukron kasiron Ustadz, sehat selalu Afwan. keluarga dan para kru semuanya. Dan Amin. kepada yang di sini ngikut nyimak, makasih ya, maaf ya, aku masih belajar terus nih. Sama-sama Terima kasih belajar supportnya bareng-bareng. semuanya. Pelan-pelan ya, nggak usah tergesa-gesa. Ya, Ya. mohon izin turun Ustadz. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.